Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nemai Syazalika ingin menjelaskan tentang kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah pengertian kerjasama internasional. Tiap negara memiliki kondisi geografis dan sumber daya manusia yang berbeda. Tentunya kerjasama internasional sendiri merupakan bentuk hubungan yang dilakukan suatu negara untuk negara lain untuk memenuhi kebutuhan rakyat dan kepentingan negara. Lalu ada beberapa macam bentuk kerjasama internasional, diantaranya adalah kerjasama di bidang politik, sosial, pertahanan dan keamanan, kebudayaan, serta ekonomi. Kerjasama ekonomi internasional adalah kerjasama yang menunjukkan hubungan antar negara dalam bidang ekonomi dengan dasar kepentingan tertentu untuk dapat meningkatkan kesejahteraan ekonomi, pertumbuhan ekonomi, dan meningkatkan struktur kegiatan ekonomi internasional. Lalu selanjutnya adalah tujuan kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah meningkatkan perekonomian negara, memperbaiki taraf hidup bangsa, mengisi kekurangan dan kebutuhan antar negara, mempererat persahabatan antar negara, memelihara ketertiban dan perdamaian dunia, lalu mencegah berlakunya peraturan yang menghambat perdagangan antar negara. Selanjutnya adalah manfaat kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama, meningkatkan keuangan negara, meningkatkan investasi, membantu meningkatkan daya saing ekonomi, memperkuat posisi perdagangan, dan mendorong transfer teknologi. Selanjutnya adalah faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional. Berikut adalah faktor penyebab kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah perbedaan sumber daya alam, perbedaan faktor produksi, penguasaan ilmu pengetahuan dan teknologi, penghematan biaya produksi, kondisi ekonomi yang berbeda, perbedaan iklim, keinginan membuka kerjasama dengan negara lain, perbedaan ideologi, dan globalisasi ekonomi. Dan selanjutnya adalah bentuk-bentuk kerjasama ekonomi internasional. Yang pertama adalah kerjasama ekonomi bilateral, yaitu kerjasama ekonomi yang mengikat antar dua negara, biasanya mengatur komoditas atau barang yang diperdagangkan. Sistem pembayaran yang digunakan adalah volume dan nilai perdagangan yang disepakati serta ekspor dan impor barang. Contohnya adalah Indonesia dengan Malaysia. Selanjutnya adalah kerjasama ekonomi regional, yaitu kerjasama ekonomi di antara beberapa negara yang berada di suatu kawasan. Contohnya adalah ASEAN. Selanjutnya adalah kerjasama ekonomi multilateral, yaitu kerjasama yang mengikat antara beberapa negara atau lebih dari dua negara dengan suatu politik atau kebijaksanaan bersifat internasional. Contohnya OPEC, World Trade Organization, International Monetary Fund. Dan yang terakhir adalah kerjasama ekonomi antarregional, yaitu kerjasama ekonomi di antara kelompok kerjasama ekonomi regional. Contohnya adalah ASEAN atau APEC, atau Asia Pacific Economic Corporations. Sekian penjelasan saya tentang kerjasama ekonomi internasional. Terima kasih sudah menyimak.